bahwa permintaan masyarakat secara global ya itu turun dan Bahkan masyarakat mulai makan utang. Apa risiko bagi ekonomi jika pertumbuhan bertumpu pada konsumsi berbasis utang kebutuhan pokok? Benarkah ini jadi sinyal buruk? Guru Besar 2025, tingkat pengangguran terbuka di 2025 mencapai 4,76%. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dengan anggota kelompoknya bersama dosen pengampu Prof. Nairobi, Bu Prota, dan Pak Tama. Di sini kita akan membahas tentang pengeluaran agregat dan equilibrium output. Nah, sebelum kita membahas secara mendalam, kita harus tahu dulu secara umum bagaimana pengertian dari pengeluaran agregat dan equilibrium output. Nah, penasaran kan? Yuk simak video ini sampai akhir. Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai tentang pendapatan agregat, fungsi konsumsi, MPC, MPS, dan S. Oke, yang pertama adalah pendapatan agregat. Apa sih itu pendapatan agregat? Pendapatan agregat adalah pendapatan total yang diterima oleh semua faktor produksi dalam suatu perekonomian pada periode tertentu. Selanjutnya, jika sudah ada pendapatan, maka kita harus mengetahui apa itu konsumsi. Oke, pada tahun 2016, keluarga di Amerika Serikat rata-rata menghabiskan 1.500 US dollar untuk membeli pakaian. Tetapi dengan keluarga yang memiliki kekayaan yang lebih tinggi, mereka menghabiskan 5.500 US dollar karena memiliki pendapatan yaitu sekitar 150.000 US dollar. Jadi, jika kita melihat teori konsumsi menurut Keynes bahwa hubungan antara pendapatan dan konsumsi adalah berbanding lurus, yaitu jika pendapatan naik, maka konsumsi akan naik. Selanjutnya, yaitu MPC. Apa sih MPC itu? MPC atau Marginal Propensity to Consume adalah kecenderungan marginal atau tambahan pendapatan untuk dikonsumsi. MPC memiliki rumus yaitu delta C per delta Y, yaitu perubahan konsumsi per perubahan pendapatan. Selanjutnya, MPS adalah Marginal Propensity to Save, adalah kecenderungan marginal untuk ditabung atau tambahan pendapatan yang digunakan untuk ditabung. Dan yang terakhir yaitu tabungan agregat atau S, merupakan bagian dari tambahan pendapatan yang tidak dikonsumsi. Memiliki rumus yaitu S sama dengan Y min C, di mana tabungan sama dengan pendapatan agregat dikurang konsumsi agregat. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor lain yang mempengaruhi konsumsi. Biasanya kalau kita mempelajari konsumsi, yang biasa kita pikirkan adalah pendapatan. Tapi selain pendapatan, ternyata ada 3 faktor penting lainnya yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, itu tingkat kekayaan. Jika seseorang memiliki kekayaan yang tinggi, misalnya aset, tabungan, atau investasi, maka cenderung akan meningkatkan tingkat konsumsinya. Karena mereka akan merasa lebih aman secara ekonomi. Kedua adalah tingkat suku bunga. Jika suku bunga meningkat, maka seseorang cenderung akan lebih menekankan untuk konsumsi karena pinjaman yang tinggi. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga rendah, maka masyarakat akan lebih mudah untuk meminjam uang untuk melakukan konsumsi, sehingga itu akan meningkatkan konsumsi seseorang. Yang ketiga adalah harapan terhadap masa depan. Jika masyarakat optimis terhadap masa depan mereka merasa jika masa depan mereka itu aman secara ekonomi, maka mereka akan lebih berani untuk membelanjakan uangnya. Sebaliknya, jika mereka pesimis atau mereka khawatir terhadap kondisi ekonomi mereka di masa depan, maka mereka akan lebih memilih untuk menyimpan uangnya
agar lebih aman. Nah, hubungan seperti ini bisa dijelaskan dengan rumus sederhana, yaitu tabungan sama dengan pendapatan dikurangi dengan konsumsi, yang dimana jika konsumsi lebih besar maka tabungan akan negatif. Jika konsumsi lebih kecil daripada pendapatan maka tabungan akan bernilai positif. Ngomong-ngomong soal investasi, di sini saya akan membahas dua jenis investasi. Yang pertama, investasi yang direncanakan. Yang kedua, investasi aktual. Investasi yang direncanakan itu adalah investasi yang dilakukan sebelum periode tertentu, yang dilakukan oleh perusahaan, dan itu bertujuan untuk merencanakan ke depannya apakah perusahaan tersebut akan membeli mesin misalnya, atau menambah produksi, atau memperluas pabrik dan sebagainya. Sedangkan investasi aktual adalah investasi yang benar-benar terjadi di suatu periode tertentu. Contohnya gini, misalnya suatu perusahaan otomotif, mereka merencanakan untuk menambah kapasitas produksi mereka 100 unit mobil dengan investasi rencananya sekitar 2 triliun. Namun di tengah tahun terjadi penurunan daya beli masyarakat, sehingga perusahaan lebih memilih untuk menunda sebagian proyeknya, dan akibatnya yang terrealisasi hanya sekitar 1,2 triliun dari investasi awal 2 triliun. 1,2 triliun ini yang disebut sebagai investasi aktual. Kemudian saya bisa mengambil contoh nyata dari kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2020 saat terjadi pandemi COVID-19. Di situ Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga acuan menjadi 3,5% dengan tujuan agar masyarakat lebih bisa untuk tetap bisa berkonsumsi, tetap bisa membelanjakan uangnya walaupun ekonomi sedang lesu. Di sini investasi yang aktual akan meningkat karena tingkat suku bunganya turun. Contohnya gini, misalnya suatu perusahaan mereka merencanakan untuk investasi sekitar 1 miliar dengan tingkat suku bunga 10%, dan mereka memperkirakan keuntungan mereka dalam 1 tahun itu adalah 120 juta. Dengan keuntungan 120 juta dikurangi dengan tingkat suku bunga 10% dari 1 miliar adalah 100 juta, maka keuntungan bersih mereka sekitar 20 juta. Tetapi jika tingkat suku bunga tersebut turun menjadi 6%, maka tingkat suku bunga mereka adalah 60 juta. Dari 120 juta perkiraan mereka dikurangi dengan 60 juta, maka laba bersih mereka sekitar 60 juta. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa penurunan tingkat suku bunga dari 10% ke 6% akan menaikkan laba bersih mereka sekitar 3 kali lipat. Ya, di mana jika terjadi penurunan tingkat suku bunga, ini akan meningkatkan investasi aktual dan akan membuat banyak perusahaan lebih milih untuk merealisasikan investasi aktual mereka. Seperti itu. Di video kali ini saya akan membahas tentang penentu lain dari investasi yang direncanakan serta penentuan output pendapatan ekuilibrium. Nah, biasanya jika berbicara mengenai investasi, kita akan berpikir investasi dipengaruhi oleh faktor bunga, faktor tingkat bunga. Tetapi ada faktor lain yang berperan penting, yaitu ekspektasi dan faktor psikologis. Ekspektasi digambarkan dalam dua kondisi, yaitu optimis dan pesimis. Kita ambil contoh. Akila akan membuka kafe di sekitar kampus Unila. Jika dia optimis mahasiswa akan membeli barang di kafenya, dia akan berani untuk menambah modal, yaitu seperti membeli mesin kopi baru. Nah, kondisi yang kedua, pesimis. Jika Akila pesimis bahwa mahasiswa tidak akan ada yang membeli di kafenya, dia tidak akan mau berinvestasi. Nah, selanjutnya faktor psikologis. Keynes memperkenalkan istilah animal spirit. Apa itu? Yaitu suatu psikologis berupa insting atau keyakinan pengusaha dalam mengambil keputusan. Kita ambil contoh pada Gojek dan Tokopedia. Dulunya Gojek dan Tokopedia ini berani untuk rugi besar dengan strategi bakar duit, padahal keuntungan belum nyata. Nah, setelah
Setelah kita membahas tentang penentu lain dari investasi yang direncanakan, kita akan membahas tentang pengeluaran agregat yang mempengaruhi keseimbangan dalam pendapatan nasional. Dalam makroekonomi, equilibrium terjadi ketika pengeluaran agregat itu sama besarnya dengan output nasional. Secara sistematis dapat ditulis sebagai Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I. Y dengan AE. Kita ambil contoh, di toko roti memproduksi 200 roti, namun pembeli hanya membeli 150 roti, artinya masih ada sisa 50 roti. Hal ini menunjukkan Y lebih besar dari AE, maka perusahaan akan mengurangi produksi karena adanya stok yang menumpuk. Beli 150 roti, artinya Y lebih kecil dari AE, membuat perusahaan akan meningkatkan produksi karena stok berkurang atau persediaan berkurang. Lalu kondisi yang ketiga, ketika toko roti memproduksi 100 unit dan pembeli membeli 100 unit, itu artinya equilibrium tercapai karena pengeluaran agregat sama dengan output nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membawakan 3 materi, yaitu pertama ada pendekatan tabungan investasi terhadap equilibrium, kedua penyesuaian terhadap equilibrium, dan ketiga ada multiplier atau faktor pengalih. Nah, pertama kita ke pendekatan tabungan investasi terhadap equilibrium terlebih dahulu. Nah, jadi apa sih pendekatan investasi tabungan terhadap equilibrium itu? Nah, jadi pendekatan ini menjelaskan bahwa keseimbangan itu akan tercapai apabila pendapatan nasional itu sama dengan pengeluaran agregat atau agregat expenditure. Kita kan sudah tahu ya rumus dari pendapatan nasional dan agregat expenditure itu. Nah, kalau dalam pendekatan ini menjelaskan kalau keseimbangan itu adalah saving sama dengan investment. Nah, penjabaran rumusnya akan terlihat di sini. Lalu materi kedua yaitu penyesuaian terhadap equilibrium. Penyesuaian terhadap equilibrium itu terjadi apabila adanya ketidakseimbangan di pasar. Ketidakseimbangan di pasar itu bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya seperti harga faktor produksi yang meningkat, lalu selera dan preferensi masyarakat yang berubah-ubah, gangguan produksi, dan lain-lainnya. Nah, ada dua usaha yang bisa dilakukan untuk mencapai keseimbangan itu lagi. Pertama itu secara natural. Secara natural itu maksudnya para pelaku ekonomi itu bisa mencapai keseimbangan itu dengan sendirinya, misalnya dalam melakukan penyesuaian harga gitu. Lalu kedua ada kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah itu turun tangan apabila ketidakseimbangan itu sudah tidak terkendali lagi. Misalnya seperti ketika ada inflasi, itu kan pemerintah harus turun tangan ya. Jadi pemerintah itu akan turun tangan apabila ada keadaan yang tidak terkendali seperti itu. Nah, untuk memperdalam pemahaman materi kita, saya akan memberi satu studi kasus yang berhubungan dengan 2 materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu studi kasus tentang tol Trans Jawa, pembangunan tol Trans Jawa. Nah, pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran di sektor infrastruktur dalam pembangunan tol Trans Jawa ini. Nah, investasi itu kemudian disalurkan ke gaji para pekerja. Nah, dari gaji para pekerja ini, para pekerja akan melakukan konsumsi. Nah, dari konsumsi ini akan mengakibatkan kelebihan permintaan karena tadi para pekerja baru mendapatkan pendapatan kan. Nah, selanjutnya karena adanya konsumsi ini terjadi kelebihan permintaan. Karena ada kelebihan permintaan, terjadilah ketidakseimbangan ini. Nah, solusi yang bisa dilakukan para pelaku ekonomi untuk mencapai keseimbangan lagi itu dengan penyesuaian harga karena ada kelebihan permintaan kan. Jadi para pelaku ekonomi itu harus memproduksi lebih banyak. Karena kan permintaannya bertambah terus kan. Jadi produksi itu harus dilakukan lebih banyak lagi agar sampai keseimbangan lagi. Sekian. Halo semuanya. Nah, kali ini Sultan akan menjelaskan tentang multiplier effect. Apa sih multiplier effect itu? Nah, multiplier effect itu saya bayangin seperti kita mengalihkan sesuatu ataupun domino effect. Contohnya gini, saya mengeluarkan 1 iPhone. Nah, tiba-tiba saya mempunyai 4 iPhone. Gimana tuh caranya ya kan? Oke, saya mempunyai satu kasus. Contohnya adalah gini. Misalnya,
Di perumahan perumahan Y kita sebut. Nah, perumahan Y itu mengeluarkan sebesar 100 miliar gitu untuk untuk rumah-rumah tersebut, pembangunan rumah. Nah, dalam pembangunan rumah tersebut, pemilik perumahan Y itu menggelontarkan dana sebesar 100 miliar. Nah, kalau misalnya di dalam multiplier effect, kita ada yang namanya dua rumus atau satu rumus deh kita. Yang pertama itu adalah 1 sama dengan MPS, 1 per MPS sama dengan 1 per 1 dikurang MPC. Kami dari kelompok 12, saya Sultan Saputra, Saya Amar Mumtaz. Saya Faras. Saya Akila. Saya Aslilia. kami kelompok 12 mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. See you, dadah.